Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya Abu Hazim Muhammad Teguh Azhar di halaqah yang kedua silsilah tafsir Al-Quran yang insyaallah ta'ala akan membahas tentang surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Ikhwafillah sekalian, saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum kemudian kita membahas tentang tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik. Yang kira-kira terjemahannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan-keburukan ghasiq jika dia waqab, jika dia muncul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan kejahatan naffatsat ketika dia meniup-niup di buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surat Al-Falaq, ikhwafillah sekalian, ini tergolong kategori Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di fase Makkah. Artinya sebelum Nabi SAW hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Jadi Makkiyah itu bukan surat yang diturunkan di Makkah, bukan, tapi surat yang diturunkan di fase Makkah. Gitu ya. Artinya sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Min maqasidis surah, di antara maksud diturunkannya surat ini, ikhwafillah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, adalah at-tahassun wal i'tisamu billahi minasyururiz zahirah. Adalah at-tahassun, yaitu bentuk penjagaan, bentuk perlindungan, ya, minta perlindungan, wal i'tisam, dan juga bentuk minta untuk, ya, berpegang teguh atau menyandarkan diri billah kepada Allah Subhanahu wa taala minasyururiz zahirah, dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan yang zahir, yang nampak. Bagaimana tafsirnya? Tafsirnya ayat yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq, itu adalah qul, katakanlah ayyuhar rasul. Berarti khitabnya di sini adalah rasul pada asalnya. Tapi khitab untuk Rasul juga khitab untuk kita semua umatnya. A'tasimu birabbis subhi, birabbil falaq artinya birabbis subhi, al-falaq artinya as-subhu, yaitu subuh. Aku menyandarkan diri, aku berpegang teguh, aku meminta pertolongan, aku meminta penjagaan kepada Rabb subuh, wa astajiru bihi, dan aku minta perlindungan kepadanya. Dari apa? Ayat yang kedua, ya, min syarri ma yu'dhi minal makhluqat. Jadi min syarri ma khalaq itu min syarri ma yu'dhi minal makhluqat, dari kejahatan, keburukan apa-apa yang bisa mengganggu dari kalangan makhluqat, yaitu dari kalangan makhluk-makhluknya yang telah Dia ciptakan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu memiliki potensi kejahatan, memiliki potensi buruk, kecuali para malaikat dan para nabi. Seluruh makhluk Allah itu ada potensi keburukannya,
Angin dia bisa meluluhlantakan, air dia bisa menenggelamkan, dan lain sebagainya. Ada potensi buruknya. Binatang-binatang ada potensi buruknya, para jin ada potensi buruknya, dan lain sebagainya. Senantiasa bisa dijadikan sesuatu yang bisa mengganggu atau menghancurkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, kita berlindung dari itu semua dengan kalimat ini. Ya. Min syarri ma yu'dhi minal makhluqat. Kemudian yang ketiga, wa'tasimu billahi minasyururi allati tadhharu fil laili min dawabin wa lususin. Ya. Di ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari keburukan malam apabila ia telah menutupi atau muncul, menutupi. Nampak gitu kan? Apa itu maksudnya dari malam itu? Wa'tasimu billahi minasyurur. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan allati tadhharu fil lail, yang nampak di malam hari, berupa apa? Min dawabin wa lususin, berupa binatang-binatang misalkan, imma itu ular, kalajengking, atau segala macam binatang-binatang melata yang itu berbahaya bagi kita, ya, atau binatang-binatang hidup di bumi ini yang punya potensi buruk terhadap kita, walususin. Begitu pula kita berlindung dari perampokan, pencurian, kejahatan-kejahatan kriminal dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah, ini surah Al-Falaq ini juga kita berlindung dari segala macam hal demikian. Jadi seluruh potensi buruk dari makhluk-makhluk. Ya. Kemudian selanjutnya, khafillah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat Allah berfirman, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan kejahatan naffatsat, wanita-wanita penyihir yang senantiasa meniup-niup, fil 'uqad, di uqad, di buhul-buhul, di tali-tali, ikatan-ikatan seperti itu. Ini maksudnya wa'tasimu bihi min syarris sawahir allai yanfuthna fil 'uqad. Dan aku berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan atau kejahatan para sawahir, para penyihir-penyihir, baik laki-laki maupun perempuannya sebenarnya. Cuman waktu dulu kebanyakan dari kalangan perempuan, makanya disebutnya naffatsat. Tapi kalau sekarang perempuan laki-laki sama, banyak. Mereka itu dari kalangan penyihir, maka kita berlindung dari seluruh penyihir tersebut. Yang mana mereka itu adalah meniup-niup di buhul-buhul atau di tali-tali seperti itu. Artinya melakukan santet dan lain sebagainya. Kita berlindung dari hal tersebut. Kemudian ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan atau keburukan seorang yang dengki, idza hasad, apabila ia dengki. Maksudnya wa'tasimu bihi min syarri hasidin idza amila bima yadfa'uhu ilaihil hasad. Aku berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan hasid, orang yang hasad, idza amila bima yadfa'uhu, jika dia hendak melakukan apa-apa karena dorongan hasadnya, atau karena hasad mendorongnya melakukan hal tersebut gitu. Kita berlindung hal tersebut. Disebutkan di sini hasid, karena hasid adalah salah satu orang yang berbahaya. Kedengkian itu dibantu oleh syaitan untuk mencelakakan seseorang. Maka ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita perlu berhati-hati dari hasid, dari para pendengki, sekaligus juga jadi perhatian bagi kita supaya tidak menjadi para pendengki yang melakukan perbuatan buruk untuk menjatuhkan atau untuk membahayakan yang didengki. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Ana Abu Hazim undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan pelajaran berikutnya insyaallah taala.